kita terlahir untuk menang. Sebarkan semangat ini dengan ikhlas dan tulus. Kita menang, kita sinari dunia. Kemenangan Ramadan, kemenangan semua yang ikhlas berjuang demi cinta. Sebarkanlah cahaya kemenangan Ramadan, menangku denganmu segarkan dunia. Mainkan nadamu, bakar semangat, galakkan egomu, sebarkan cintamu, hidupkan lebih indah. Nyalakan senyummu, bersihkan hatimu, kita menang, kita sinari dunia. Kemenangan Ramadan, kemenangan semua yang ikhlas berjuang demi cinta. Sebarkanlah cahaya kemenangan Ramadan, menangku denganmu segarkan dunia. Kemenangan Ramadan, kemenangan semua yang ikhlas berjuang. Yeah, yeah. Sebarkanlah cahaya kemenangan Ramadan, menangku denganmu segarkan dunia. Kemenangan Ramadan, kemenangan semua yang ikhlas berjuang demi cinta. Sebarkanlah cahaya kemenangan Ramadan, menangku denganmu segarkan dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur panjang, nikmat kesempatan, dan begitu banyak nikmat yang lainnya yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Termasuk nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada bulan yang sangat mulia, tamu yang sangat agung, yaitu bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, kita sudah memasuki akhir pada hari pertama bulan Ramadan. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini mendapat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk ke dalam ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, sahabat insan dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa syukur ini harus kita ungkapkan dengan kalimat bilisan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena apa? Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya yaitu nikmat berjumpa dengan bulan suci Ramadan.
Memang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur untuk berjumpa. Namun tidak sedikit saudara-saudara kita yang diberikan nikmat umur oleh Allah Subhanahu wa taala namun tidak bisa menjalankan ibadah atau meraih keistimewaan di bulan suci Ramadan ini. Seperti orang yang sedang menderita sakit, orang yang sedang kesusahan dan lain sebagainya. Maka dari itu rasa syukur jangan sampai berhenti selalu kita ucapkan, sehingga kita akan senantiasa mampu menikmati, mampu mensyukuri dan berterima kasih kepada Allah atas kesempatan yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tuntunan kepada kita bagaimana tata cara kita beribadah kepada Allah. Salah satunya itu bagaimana tata cara kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Maka dari itu sobat insan dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlunya kita mempelajari apa-apa yang harus kita ketahui, apa yang kita harus lakukan di dalam mengarungi bulan suci Ramadan ini, sehingga nanti pada akhirnya setelah kita selesai melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini akan ada predikat takwa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu hadiah terindah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang melakukan puasa di bulan suci Ramadan. Maka bagaimana tata cara beribadah atau berpuasa di bulan suci Ramadan? Nah, kita nanti akan pelajari bersama. Sobat insan dan jemaah rahimakumullah, kata puasa diambil dari kata Arab atau tata bahasa Arab, yaitu syam, yang artinya secara bahasa artinya adalah menahan diri dari sesuatu. Sedangkan secara istilah, syam artinya adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, baik itu makan, minum, ataupun segala sesuatu yang mampu membatalkan puasa kita dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan niat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat kelima, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Padahal mereka itu tidak disuruh kecuali untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Dari Umar radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya semua perbuatan ibadah harus dengan niat dan setiap orang tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "An Hafsah ummul mu'minin radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, man lam yubayyir siyam qabla al-fajr fala siyama lahu." Dari Hafsah ummul mu'minin radhiyallahu anha diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidak berniat puasa di malam hari sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Selanjutnya yaitu dasar kewajiban siam Ramadan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang kita sudah tidak asing lagi, bahkan kebanyakan di antara kaum mukminin sudah hafal ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya dari puasa itu ada pelajaran berharga bagi kita. Salah satu ibadah amalan batin, karena di dalam puasa hanya kita dan Allah sajalah yang tahu apakah kita puasa ataukah tidak. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, sebagaimana sholat bisa terlihat oleh orang lain, zakat bisa terlihat oleh orang lain, apalagi haji bisa terlihat oleh orang lain. Yang semuanya itu bisa terlihat kecuali amal ibadah batin, yaitu salah satunya adalah puasa Ramadan. Maka dari amalan ibadah batin tersebut yang nantinya Allah akan menyandangkan predikat atau gelar tertinggi seorang mukmin, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar yang kedua adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bil Islam 'alal khamsin, syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas shalah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjal baiti wa shaumi Ramadan. Dari Abu Hurairah, dari Abdullah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwasanya ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 dasar, yakni bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, mengerjakan haji, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ahmad. Dan lafal ini merupakan lafal yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sobat insan dan pemirsa rahimakumullah, yang selanjutnya adalah orang yang diwajibkan dan tidak diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan. Yang pertama, orang yang diwajibkan berpuasa Ramadan adalah muslimin dan muslimat yang mukallaf. Jadi bagi seorang muslimin ataupun muslimat yang sudah baligh, yang sudah mukallaf, maka dia dikenai kewajiban untuk berpuasa pada bulan suci Ramadan. Yang kedua, orang yang tidak diwajibkan berpuasa dan wajib mengganti puasanya di luar bulan Ramadan adalah perempuan yang mengalami haid atau nifas di bulan Ramadan. Selanjutnya, orang yang diberi keringanan dan orang yang boleh meninggalkan puasa. Yang pertama, orang yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa namun wajib mengqadha'nya puasa di luar bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah orang yang sakit biasa di bulan Ramadan. Ketika seseorang mengalami musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sakit pada bulan Ramadan, kemudian dia tidak mampu untuk berpuasa pada bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dispensasi kepada orang yang mengalami sakit tersebut untuk berpuasa di selain bulan Ramadan, di setelah bulan Ramadan. Yang kedua, orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa namun wajib mengganti di lain waktu adalah orang yang
orang yang sedang dalam perjalanan atau orang yang sedang berpergian atau musafir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 184, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka barang siapa di antara kamu yang ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Inna Allah azza wa jalla wada'a 'anil musafiri shauma wa syahras salati wa 'anil hamili awil murdi'is siyam. Barang siapa, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah yang maha perkasa dan maha mulia telah membebaskan puasa dan separuh sholat bagi orang-orang yang berpergian, dan membebaskan pula dari puasa orang hamil dan orang yang menyusui. Hadis riwayat Al-Hamsah. Yang kedua, orang yang boleh meninggalkan puasa dan menggantinya dengan fidyah 1 mud atau kurang lebih 0,6 kg atau lebih makanan pokok untuk setiap harinya. Yang pertama, orang yang tidak mampu berpuasa, misalnya karena sudah tua, ataupun orang yang sakit menahun, dari tahun ke tahun dia mengalami sakit, mendapatkan musibah sakit, maka dia diberikan keringanan Allah Subhanahu wa taala untuk tidak diwajibkan melaksanakan puasa Ramadan dan tidak pula diwajibkan untuk mengganti di waktu-waktu yang lain, akan tetapi dia dibebani untuk dapat membayar fidyah atau memberi makan orang miskin. Yang kedua, orang yang diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berpuasa dan tidak mengganti di waktu yang lain adalah perempuan yang hamil. Yang ketiga, perempuan yang menyusui. Dari ketiga tersebut, dasarnya adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Al-Baqarah 184. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, maka mereka harus membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Sobat insan dan pemirsa rahimakumullah, yang selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan puasa dan sanksinya. Makan dan minum di siang hari pada bulan Ramadan, puasanya tentu saja batal dan wajib menggantinya di luar bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil abyadi minal fajr. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Yang selanjutnya terkait dengan masalah orang yang lupa ketika sedang melaksanakan puasa. Bagi orang yang lupa di siang hari melakukan makan ataupun minum, maka hukumnya dia tetap harus melanjutkan puasanya, dan puasanya tergolong puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amuhu Allahu wa saqah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa lupa sedang ia berpuasa lalu makan dan minum, maka sempurnakanlah puasanya, karena sesungguhnya Allah lah yang memberi makan dan minum itu kepadanya. Sobat insan dan pemirsa rahimakumullah, poin yang selanjutnya adalah hal-hal yang harus dijauhi selama berpuasa. Yang pertama, bagi orang yang sedang melakukan puasa Ramadan, maka harus menjaga atau menjauhi. Yang pertama adalah berkata atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti berbohong, memfitnah, menipu, berkata kotor, mencaci maki, membuat gaduh, mengganggu orang lain, dan lain sebagainya. Maka hal-hal ini harus kita jauhi ketika kita sedang melaksanakan puasa Ramadan. Sebagaimana sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi yad'a ta'amahu wa syarabahu. Dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidak meninggalkan perkataan bohong dan suka mengerjakannya, maka Allah tidak memandang perlu orang itu meninggalkan makan dan minumnya. Dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan kotor, mengfitnah, mengadu domba, berbohong, mencaci maki, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerlukan orang itu meninggalkan makan dan minum. Dalam kata lain, Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh puasanya orang yang masih melakukan perbuatan tersebut. Kedua, hal-hal yang harus kita hindari ketika kita puasa Ramadan adalah berkumur atau istinsyak secara berlebihan. Kita istinsyak 3 kali, tapi yang keluar airnya cuma 1 kali, maka ini yang namanya berlebihan, dan itu dilarang ketika kita melaksanakan puasa Ramadan. Sebagaimana sebuah hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya dari Laqit bin Saburah radhiyallahu an, bahwasanya diriwayatkan bahwa ia berkata, saya berkata, hai Rasulullah, terangkanlah kepadaku tentang wudhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ratakanlah air wudhu dan selailah jari-jarimu, dan keraskanlah dalam menghirup air dalam hidung, kecuali jika engkau sedang berpuasa. Maka pada dasarnya istinsak itu diperbolehkan asalkan tidak berlebihan, tidak sampai ke dalam sehingga tidak menyebabkan puasa kita batal. Yang selanjutnya adalah amalan-amalan yang dianjurkan selama berpuasa. Yang pertama yaitu tentu kita sudah tidak asing lagi ketika Ramadan datang, maka orang berbondong-bondong datang ke masjid untuk menjalankan qiyamul lail atau sholat tarawih. Hal ini didasarkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibuhum fi qiyami Ramadan min ghairi ay ya'murahum fihi bi'azimatin fayaqulu man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan qiyam atau salat Ramadan kepada mereka para sahabat tanpa perintah wajib. Beliau bersabda, barang siapa mengerjakan qiyam atau salat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua adalah mengakhirkan makan di waktu sahur. Dasarnya adalah hadis Rasulullah SAW yang artinya dari Sahl ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa ia berkata, saya makan sahur di keluarga saya. Kemudian saya berangkat terburu-buru sehingga saya mendapatkan sholat subuh bersama Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Syam bab tahhir as-sahur. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, dari Abu Dzar diriwayatkan bahwa ia berkata Rasulullah SAW bersabda, umatku senantiasa dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Artinya apa? Dari hadis ini Nabi SAW menjelaskan kepada kita semuanya bahwa dalam kita berpuasa Ramadan itu akan baik-baik saja. Tidak akan ada masalah-masalah yang disebabkan oleh puasa Ramadan, terutama masalah kesehatan. Jika kita mengikuti aturan-aturan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yaitu menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Yang ketiga, menyegerakan berbuka sebelum sholat maghrib atau iftar atau takjil. Dasarnya adalah hadis Nabi SAW an Sahl bin Sa'din anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nas bi khairi ma ajjalul fitrah. Dari Sahl bin Sa'd diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang akan selalu baik sehat apabila menyegerakan berbuka. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Yang keempat adalah berdoa ketika berbuka puasa dengan doa yang dituntunkan, yang menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seperti doa zahabaz zama'u wabtalatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Hal ini diterangkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, an Ibni Umar qala kana Rasulullah SAW idza aftara qala dhahaba adh-dhama'u wabtalatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa ia berkata, apabila Rasulullah SAW berdoa, apabila Rasulullah SAW berbuka, beliau berdoa, zahabaz zama'u wabtalatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Yang kelima, amalan atau sunnah-sunnah di dalam bulan Ramadan adalah memperbanyak sedekah dan mempelajari membaca Al-Quran. Sebagaimana sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa ia
berkata Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan apalagi pada bulan Ramadan, ketika ditemui oleh malaikat Jibril pada setiap malam pada bulan Ramadan dan mengajarkannya membaca dan mempelajari Al-Quran. Ketika ditemui Jibril, Rasulullah adalah lebih dermawan daripada angin yang ditiupkan. Amalan sunnah yang keenam adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan i'tikaf di masjid, terutama pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW an Ibni Umar qala kana Rasulullah SAW ya'takifu fil ashri awakhiri min Ramadan. Dari Ibnu Umar diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW beriktikaf pada 10 hari yang penghabisan di bulan Ramadan. Jadi Nabi SAW menghabiskan 10 hari terakhir di bulan Ramadan untuk beriktikaf di dalam masjid, yaitu untuk meraih malam Lailatul Qadar. Semoga kita semuanya mampu menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh di bulan ini, dan kita semuanya, amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan pahala-pahala yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memampukan kita untuk mengarungi bulan yang penuh keberkahan ini, untuk menyambut bulan yang penuh keberkahan ini, dan untuk mengisi hari-hari kita pada bulan yang penuh keberkahan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita semuanya, sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa ini dengan maksimal. Kurang lebihnya mohon maaf. Hanya itu yang bisa kami sampaikan untuk menemani Sobat Insan dan pemirsa rahimakumullah menjelang berbuka puasa. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya pada diri saya pribadi dan umumnya pada pemirsa sekalian. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Muhammadiyah 2 Alternatif Kota Magelang, sekolah ramah anak berbudaya mutu. Sekolah ini menerapkan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, menyenangkan, gembira, dan berbobot. Didukung dengan tenaga pendidik yang profesional, program-program menarik, dan fasilitas yang ada, SD Mutual 2 menjadi sekolah rujukan bagi para juara. Segera daftarkan putra-putri Anda di SD Mutual 2 Kota Magelang, Jalan Jeruk Selatan 1, nomor 30A, Sanden, Keramat Selatan, Magelang. SD Mutual 2, berprestasi milenial, berbudi Islami.